Pantai Goa Cina terletak di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di balik kecantikan pantai ini, konon pantai yang nyaris tidak pernah sepi pengunjung ini menyimpan banyak cerita mistis yang jarang orang ketahui. Salah satunya terkait sebutan pantai ini, Goa Cina. Sesuai namanya, di pantai ini memang terdapat sebuah goa. Letaknya 50 meter di sisi kanan dan berada di Bukit Karang. Konon, sekitar 20 tahun lalu, goa ini digunakan seorang biksu Cina yang tak diketahui identitasnya untuk bertapa hingga ajalnya tiba. Mayatnya ditemukan masyarakat namun sudah berupa tulang belulang. Saat ini Pantai Goa Cina merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Meski demikian, tidak sedikit wisatawan yang mengaku pernah melihat sesosok penampakan dari dalam goa. Bahkan sosok tersebut diakui terlihat sangat jelas walaupun dilihat dari kejauhan. Beberapa wisatawan yang berkunjung ke pantai ini pada malam hari terkadang juga mendengar suara seperti lolongan hewan dan suara aneh lainnya. Akibat banyaknya kejadian mistis tersebut, tidak sedikit orang justru nekat menjadikan Goa Cina sebagai tempat mencari keberuntungan, yakni mencari wangsit untuk mendapatkan nomor togel. Kejadian aneh lainnya adalah pantai ini punya gelombang air yang bersimpangan tidak beraturan. Jika di kebanyakan pantai gelombangnya datang dari satu arah yakni dari depan pantai, di pantai Goa Cina ini gelombangnya datang dari 3 arah. Selatan, timur, dan barat, lalu gelombang itu akan bertabrakan di antara Pulau Bantengan dan Pulau Nyonya. Kali ini, Gus Samsudin bersama tim eksplorasi Pondok Nuswantoro sedang berada di pantai Goa Cina. Mampukah Gus Samsudin bersama tim eksplorasi Pondok Nuswantoro menguak tabir goib di tempat ini? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Ini sampai sana ini Pak Nur. Ini dijaga sama prajurit-prajurit Cina nih. Ada beberapa harta di sini yang saya sendiri nggak pengen sama sekali. Ada harta yang tersimpan di sini Pak Nur. Laksamana Cheng Ho itu pernah singgah di sini loh Pak Nur. Sinyo yang sebelah sana, di situ ada baju merah begitu, dia pengennya akong. Ya. Beliau menyampaikan salah satu yang menjadi pemimpin Indonesia yang membawa Indonesia ke dalam kejayaan itu orang Indonesia yang masih keturunan dari Cina. Subhanallah. Sebenarnya ini terbagi menjadi ini satu sampai sini Pak Nur, ini Pak Insya Allah ini satu kekuasaan, masih satu dalam Rijalul Gaib. Tapi lewat dari sana sama kesananya sudah beda. Zaman dulu juga banyak
Ini Pak Nur, sampai sekarang ini masih jaga sama prajurit-prajurit dari Cina. Tepatnya sih dari Mongol ya, dari Mongol. Allah. Ini sampai sana ini Pak Nur. Ini dijaga sama prajurit-prajurit Cina nih. Ini. Dari sini. Jadi masih ini di pulau ini aja. Dan di sini juga masih ada hubungannya dengan salah satu di Gunung Kawi, Pak Nur. Iya, di Gunung Kawi. Jadi nggak jauh dari sini. nggak jauh juga dari sini ya. Jadi salah satu dari beliau yang sangat menguasai di bidang baik itu pertanian, terus di bidang peternakan, sukses sehingga mengajarkan masyarakat di sekitarnya itu untuk bisa mengolah tanah dan juga mengolah peternakan itu, sehingga di situ itu disebut sebagai tempat pesugihan karena beliau itu pintar itu. Sebenarnya bukan pesugihan seperti menyembah setan itu bukan, tapi dari akal pikiran itu, sehingga kecerdasan dan kemauan kerja keras sehingga mengumpulkan harta. seperti itu di Gunung Kawi. Beliau pernah datang ke sini, Pak, insya Allah beliau pernah datang ke sini. Jadi siapapun yang mau, kalau kita orang Jawa bilang mencari barokah gitu ya, berkah ya, barokah itu berkah ya, dari tempat yang untuk kemakmuran, di sini bisa Pak Nur, di sini bisa. Sampai lihat sendiri ya, air lautnya itu berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Berbeda. Sebentar tolong Pak Nur, monggo dipegang dulu. Sini. Saya sendiri nggak ngerti karena rasa saya pengennya Pak Nur yang megang rupanya ini. Pak Nur yang menyediakan, saya yang memberikan. Pak Nur yang memberikan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa syiri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini beliau pengennya dipanggilnya Sinyo, Simo, sama Akong. Iya, saya nggak tahu bahasanya apa, tapi intinya beliau pengennya itu dipanggilnya Sinyo. Sinyo yang sebelah sana, di situ ada baju merah begitu, dia pengennya Akong. Iya, iya. Panggilan akrabnya itu. Jadi beliau, kalau kita orang Jawa bilang jenengan siapa, panggil saya Sinyo gitu. Panggilan akrabnya Sinyo gitu. Yang satunya anak muda. Ya, Sinyo itu panggilan terhadap anak-anak masih muda gitu. Anak remaja dipanggil Sinyo gitu. Iya. Benar, ada apa ya? Semacam kapal besar gitu di sini, Mbak Nur. Ada kapal besarnya itu hampir mencapai seperti ini loh. Seperti pulau ini ya, besar banget. Dan itu dari negeri Cina. Ada beberapa harta di sini yang saya sendiri nggak pengen sama sekali. Ada harta yang tersimpan di sini, Pak Nur. Allahu a'lam bishawab. Di sini ada harta yang tersimpan di sini. Tapi saya yakin suatu saat harta itu akan keluar.
tapi biar keluar sendiri lah. Monggo kita ke sana. Beliau seperti ayo nah gitu. Ayo sana gitu. Kita lewat sini aja nggak apa-apa. Kita masuk ke sana. Laksamana Cengho itu pernah singgah di sini loh, Pak Nur. Perang ya beliau. Monggo Ibu. Laksamana Cengho itu pernah ada di sini beliau itu. Beliau itu pernah berdiri di salah satu karang sana, Pak Nur. Dari sini muter sana di pulau ini yang menunggu dari prajurit Cina. Dan Pak Nur disambut baik di sini, insya Allah. Panjenengan disambut baik di sini. Ada tarikan memang untuk ke sini ya. Kenapa tadi saya minta jenengan yang megang dupanya, karena memang apa ya, yang lebih dekat itu cara anune yang lebih akrab itu panjenengan. Dari saya datang ke sini airnya semakin naik ke atas. Tadi tambah naik. Tadi kan naik. Tambah naik saya ke sini menyapa kita, beliau Pak Nur. Beliau menyapa kita, beliau. Ini enak loh, bisa kayak mainan keluarga, anak-anak. Iya. Sering ini berangkatnya itu nggak ada, mas berangkatnya tuh ada kadang kayu, kadang bambu, apa ya nggak tahu apa aja dari laut ada apa. Iya. Berangkatnya tuh nggak ada kayu ya. Ini katanya bagus ya. Ini saya mulai. Saya dapat kitab nih. Nih, dapat kitab saya. Tuh. Dapat kitab saya.
jangan, nanti ada yang di dalam juga beli. Sowan aja, silakan. Assalamualaikum. Wah, kita masuk guys. Beliau yang berdiri di atas sana itu. Itu kongnya yang di atas, yang di bawah sinyo. Yang di bawah, yang di atas kong. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Catur. Menjaganya. Assalamualaikum. Salam. Beliau sering berdiri seperti ini, Pak Nur. Ambil nggak ada di sini. Lihat di sini. Ya, berdiri di sini. Nah, gini beliau. Gerakannya tubuhnya ya sama seperti yang saya peragakan saat ini, yang gitu. Nah, ini dengan mata sorotan yang tajam, seperti di atas perahu gitu, Pak Nur. Seperti di atas kapal itu. Seperti ini beliau. Dan di bawah itu ratusan, Pak Nur, prajurit itu. Kapalnya besar banget. Allah Asma'i wa sifatuh. Barik ala sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Akom Ki Kuangsi. Assalamualaikum, salam Akom Ki Kuangsi. Kenapa masih ada? Assalamualaikum, salam. Beliau masih ada di sini. Beliau masih ada di sini. Subhanallah. Auranya sangat kuat, Masya Allah. Pangeran Papa pernah di sini. Pangeran Papa. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Pangeran Papa Tulungagung pernah ke sini beliau. Pernah di sini. Assalamualaikum, salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi sayyidil asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi sayyidil asma'i wa sifat. Sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fi sayyidil asma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan nanti beliau menyampaikan salah satu yang menjadi pemimpin Indonesia yang membawa Indonesia ke dalam kejayaan itu orang Indonesia yang masih keturunan dari Cina. Masih ada keturunan dari Cina. Tapi beliau juga masih ada keturunan Cina. Itu nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau masih berada di tempat ini dan saat ini pun juga beliau sedang ada di dalam. Beliau sedang ada di dalam. Kalau bahasa kitanya itu moksa itu. Ya. Jadi seluruh imaterial yang ada di dalam tubuh kita itu masuk ke alam gaib gitu kan. Sebenarnya ada salah satu pusaka ya yang ada di tempat ini yang bagus banget. Bagus banget. Tapi beliau menyampaikan air yang menetes dari sana itu, nah itu pun jika digunakan untuk baik itu sebagai sarana menghilangkan gangguan sihir ataupun karena usahanya sepi karena tempat ataupun nasab, itu disuruh ngambil aja dari sana. Saya belum disuruh. Saya kalau nggak disuruh saya tidak mau. Belum disuruh untuk mentahirkan. Tapi ada mustika merah delimanya di sini, Pak Nur. Ada mustika merah delimanya. Ada mustika merah delimanya di sini. Ada mustika merah delimanya. Astagfirullah. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum salam. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna napa ingkang dados niate panjenengan mriki niku napa? Badhe sowan silaturahmi. Kalau ingin sangarep napa sejatine ingkang wonten mriki. Soalnya mriki kan terkenali kewajiban. Memang benar tempat ini ada hubungannya dengan bangsa Cina. Sejatinya yang ada di sini ya semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Semua yang ada di sini ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri semuanya ada di sini. Tadi pas dengan masuk itu kan tentang kehidupan baik dan buruk, yin dan yang ada di tempat ini. Baik buruk tempat ini tergantung dari diri kita sendiri. Kalau saya ada di sini sudah dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan nanti dari salah satu keturunan saya juga ada yang memimpin bangsa ini. Dari ketegasan maupun kecerdasan, nanti yang memimpin bangsa ini ya dari keturunan saya.
saling menghormati, saling menghargai, karena bangsa Indonesia ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dari golongan kami pernah tertekan di negara ini, tapi bangsa ini pun juga akan jaya dari bangsa kami. Bangsa kami akan menjadi bangsa besar, adidaya, melebihi dari Amerika. Ini sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa, termasuk bangsa Indonesia, karena ini serumpun sebambu dengan bangsa kami, bangsa Cina. Cina, Jawa, dan Arab ini sebenarnya adalah satu rumpun bambu. Makanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini adalah satu kesatuan di antara Jawa, Arab, dan Cina. Akan menjadi satu sebuah naga yang ada di Nusantara, antara agama Islam, Jawa, dan Cina. Yang akan menjadi mercusuarnya dunia. Golongan kami, negara kami pernah tertekan yang sangat tertekan sekali di negara ini. Tapi kita tidak punya dendam, dan nanti akhirnya dari golongan kita yang juga akan membantu perkembangan di negara ini. Sebenarnya dari golongan kita sudah menurunkan satu titisan dari Laksamana Cheng Ho, yaitu dari Kalimantan, yang beliau juga sebenarnya membantu negara ini, tapi malah disingkirkan. Yang harusnya bersatu di antara Islam, Jawa, dan Cina, karena terjadinya provokasi yang harusnya bisa membantu malah disingkirkan. Ini kan sebenarnya suatu kebodohan. Titisan dari kami sudah kita turunkan, yang sebenarnya bisa membuat Indonesia jaya. Tapi karena kesempitan akal pikir dari setan yang merusak bangsa ini, membuat titisan yang kami berikan, yang seharusnya bisa memberikan sebuah kemakmuran, itu malah disingkirkan oleh orang-orang yang jin berekor pendek, yang pikirannya terlalu cetek, terlalu dangkal. Padahal kita bertapa, kita membuka tabir, menyambungkan dengan Tuhan yang Maha Esa,
itu dengan penuh perjuangan, sehingga kita memberikan titisan seseorang untuk memberikan ketegasan dan kemakmuran untuk bangsa ini terhadap seseorang yang menjadi keturunan kami, karena kami memang ditugaskan untuk memakmurkan bangsa ini. Kesalahan dari bangsa kalian terlalu sempit di dalam berpikir dan tidak berpikir ke depan, hanya memikirkan yang sekarang. Padahal Tuhan sudah mengajarkan untuk kita itu berpikir ke depan supaya bisa lebih berkembang. Tapi bangsamu, golonganmu terlalu mudah untuk diadu domba dengan menggunakan agama, dengan menggunakan ras, suku, sehingga mudah untuk dihancurkan. Dari dulu, ini yang menjadi kelemahan dari bangsa kamu. Untuk yang kedua kalinya nanti, kita di sini berharap lebih memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar slogan saja, Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu yang sudah kita upayakan, usahakan, malah disingkirkan oleh bangsamu sendiri. Ketika kita berbuat baik, dianggap yang tidak baik. Orang itu dari Kalimantan. Cecunguk-cecunguk, tikus-tikus yang ada di negara ini yang ketakutan. Pernah memimpin ibu kota Jakarta dan dijatuhkan oleh tikus-tikus yang ingin menggerogoti kemakmuran lumbung-lumbung padi yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara ini, yang ada di Nusantara ini. Ketakutan ketika lumbung padinya dijaga oleh bangsa kami. Untuk bangsamu sendiri, ketakutan, takut kelaparan karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah ini yang dinamakan sebagai orang Islam yang ketakutan kelaparan? Padahal yang menghidupkan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah seseorang yang beriman memikirkan bagaimana makannya nanti tanpa memikirkan makanan untuk saudara yang lainnya? Yang kaya jadi tambah kaya, yang miskin semakin miskin, yang senang semakin bersenang-senang, yang susah semakin kesusahan, yang senang bersorak-sorak, yang susah semakin menjerit-jerit. A'udzubillahi min dzalik. Peradaban semakin berkembang, kehidupan pun juga terus berjalan. Tetapi kemakmuran semakin tertinggal karena kebodohan. Hanya dijali dengan
agama, tetapi hanya di bibir saja, tidak untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak untuk kemakmuran bangsa, tetapi untuk diri sendiri, dijajah oleh kebodohan, keegoisan, hanya karena kekuasaan menyingkirkan seseorang yang harusnya bisa membangun bangsa ini. Sampai-sampai beliau ini berpisah dengan istrinya karena memang wanita tidak mampu menahan kesusahan di dalam perjuangan, sedangkan beliau sendiri tidak pernah memikirkan kesusahannya seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini begitu mementingkan bangsa dan negara, kebahagiaan seluruh manusia. Berbeda agama bukan berarti tidak peduli, bukan berarti tidak cinta, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kedewasaan di dalam kemanusiaan, membantu sesama. Ayo dimulai dari panjenengan, dari mana? Pondok Nuswantara, Nusantara. Mari diajarkan Bhinneka Tunggal Ika tanpa memandang ras, suku, dan juga agama. Pemimpin dari raja-raja yang menjaga bangsa Indonesia sudah mulai jenuh dengan sikap para pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan bangsanya. Yang menyampaikan kebenaran disingkirkan, yang berbuat keburukan dipuja-puja. Mau jadi apa negara ini? Yang tegas, jelas, membawa kemakmuran disingkirkan hanya karena slogan. Padahal beribadah, memanusiakan manusia itu bisa tenang ketika kemakmuran itu bisa benar-benar dijalankan. Akan ada yang kembali kita titiskan, menemani dari yang pertama yang sudah kalian singkirkan. Mau menjadi negeri apa ini? Kalau setiap yang mengajarkan, yang memberikan kebaikan, kemakmuran disingkirkan hanya karena slogan,
mengerti kebaikan tapi tidak mampu melakukan kebaikan, hanya menjadi sebuah slogan bullshit, penipu. Semua yang ada di tempat ini ada di dalam diri panjenengan sendiri, antara yin dan yang. Jika yin mengalahkan yang, akan kita turunkan lagi yang kedua untuk membantu bangsa ini. Kita sambungkan ke Nur Muhammad. Cina, Indonesia, Arab itu persaudaraan. Apakah kamu tidak ingat yang sudah disampaikan bahwa kamu diminta untuk datang ke negeri Cina? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena kita ini adalah saudara. Kita datang ini untuk mengembangkan negara Indonesia, bukan untuk memanfaatkan. Pergi ke Kuantang, salah satu yang ada di sini akan saya bawa ke pondok anak ini, Nuswantoro, pondok Nuswantoro. Saya minta ada tempat untuk saya di sana. Salamkan untuk pemimpin bangsa, jaga amanah dari para leluhur bangsa ini. Salam dari Laksamana Cheng Ho.
Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Saya tak berada di dalam dulu, sampai tinggalkan dulu, enggak apa-apa. Saya tak bermeditasi dulu, tafakur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.